Salam sejahtera di dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Terus semangat ya untuk menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Dan kasih Tuhan tidak akan pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Ya, kita jumpa lagi dalam renungan harian. Kita berada di hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan. Marilah satu di dalam doa. Mari berdoa. Oleh kemurahan dan kasih-Mu kami tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Biar kami boleh menyambut firman-Mu, kami membaca dan merenungkan dengan baik. Dan firman ini akan menjadi pedoman dalam hidup kami. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 kita akan baca pada saat ini. Judul bacaan kita Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya, bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengarkan di saat yang indah ini. Haleluya. Amin. Tema kita saudara-saudara, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sahabat-sahabat Kristus, ada seorang ayah yang berjanji kepada putrinya untuk membeli kue yang enak ketika ia pulang bekerja. Namun, karena pekerjaan yang cukup padat dan ia pulang larut malam, akhirnya sang ayah lupa membelinya seperti yang ia janjikan. Saudara yang kekasih, namun karena kasihnya kepada putrinya, ia berupaya malam itu memenuhi janjinya dengan mencari kue kesukaan putrinya. Nah, bacaan kita hari ini saudara merupakan sebuah janji pemulihan yang Allah ungkapkan kepada umatnya Israel. Janji ini disampaikan oleh Allah ketika bangsa Israel masih berada dalam pembuangan, tempat di mana mereka mengalami penderitaan yang cukup berat sebagai akibat dari pemberontakan mereka kepada Allah. Saudara, dalam keadaan itu, bangsa Israel tentu mengharapkan pengampunan dan kebebasan dari Allah. Umat Tuhan ini, umat Israel, tidak layak menerima pengampunan dan pemulihan. Tetapi karena anugerah, maka mereka dilayakkan. Itulah janji Allah bagi umat yang berada di pembuangan. Pemulihan dan pengampunan ini mencakup semua orang yang percaya kepada Allah. Melalui Nabi Yeremia, Allah menegaskan kembali bahwa mereka adalah umat Allah
dan Tuhanlah Allah mereka. Ya, walaupun mereka sedang berada di pembuangan, tetapi sesungguhnya kasih Allah tidak pernah benar-benar ditarik dari Israel, karena kasih Allah itu kekal adanya. Saudara, Tuhan tidak mengingkari janjinya. Kasih-Nya tetap dinyatakan dan janjinya tetap sama dan terus berlaku dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, kita yang merasakan kasih Allah, kita yang merasakan kebaikan Allah, marilah kita tetap mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Tuhan yang telah berfirman, bahwa Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu perkuatlah kasih di antara kita, dan kita akan terus menikmati kasih yang indah itu dari Tuhan dan sesama. Amin. Marilah kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih bahwa Engkau terus mengasihi kami. Dalam menikmati kasih-Mu, kami bersyukur dan juga kami mau mengasihi sesama kami. Biarlah Tuhan tolong kami sehingga kami mengasihi dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bapa di sorga, Engkau kiranya terus memberkati hidup kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk segala perjalanan kehidupan yang kami alami dan rasakan. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati rencana-rencana yang kami akan kerjakan, harapan dan cita-cita kami. Engkau berkati untuk pekerjaan kami. Semoga damai sejahtera-Mu selalu menjadi bagian yang indah dalam hidup kami, baik pribadi lepas pribadi, juga dalam keluarga jemaat-Mu, bahkan saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan ini. Kemurahan-Mu, kami percaya akan terus berlaku dalam hidup kami. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, dimanapun mereka berada dalam berbagai penderitaan karena sakit. Jamah mereka dan pulihkan mereka. Yang berduka juga Tuhan beri penghiburan. Dan kami yang menghadapi masalah-masalah yang berat, entah persoalan pekerjaan, ekonomi, komunikasi dengan sesama, dan masih banyak lagi persoalan lain. Tolong kami dalam menyelesaikan dan berikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami, tetapi akan terus memperlihatkan hikmat dalam menghadapi persoalan yang kami rasakan. Demikian juga dengan semua pelayan-pelayan-Mu, Tuhan berkati untuk tetap setia melayani. Dan juga Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan topang dalam menghadapi masa pandemi. Dan kami percaya mereka berjuang memutuskan mata rantai penyebaran COVID, bahkan juga terus memulihkan ekonomi bangsa kami. Terima kasih Bapa. Seluruh keberadaan hidup kami hari ini kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu. Di dalam tangan kasih Tuhan kami akan merasa tenang, damai dan bahagia. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Kami bermohon hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Teruslah semangat menjalani hidup ini. Kasih dan kebaikan Tuhan selalu bersamamu. Salam sehat.